Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang profil desa dan komunitas unggulan yang ada pada Desa Kampung Lambait, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar. Selamat menyaksikan. Nah, Kampung Lambait merupakan salah satu desa dari 43 desa lainnya yang terdapat di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 300 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 873 jiwa dan 260 jumlah kepala keluarga. Nah, hubungan masyarakat antara satu dengan yang lainnya terjalin sangat baik. Selain itu, desa ini juga berpotensi dalam bidang pertanian, seperti banyaknya lahan yang dijadikan sebagai tempat bercocok tanam dalam persawahan. Adanya faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap aktivitas petani dalam bercocok tanam, seperti kondisi cuaca yang tidak stabil. Jika lahan sangat kering, tidak adanya air, maka petani tidak dapat menanam padi. Sedangkan lahan yang memiliki air cukup, maka petani akan menanam padi. Komoditas unggulan di desa ini adalah padi. Beberapa warga desa Lambait ini bercocok tanam di halaman depan rumah. Salah satunya Ibu Mutia yang telah memulai perkebunannya semenjak tahun 2019 lalu sampai saat ini. Aneka ragaman yang ditanam pada kebun ini adalah sawi, Nah, ini merupakan keadaan lokasi tempat perkebunan Ibu Mutia. Selanjutnya, hama dan penyakit pada tanaman. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan secara fisik baik pertumbuhan maupun perkembangan si tanaman tersebut. Hama yang menyerang tanaman ada beraneka ragam, misalnya wereng, tikus, ulat tanah, gansir, lalat buah, dan wangsanit serta kutu. Selain itu, tanaman juga bisa terserang berbagai macam penyakit. Penyakit tanaman bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan alga. Hal ini karena adanya faktor lingkungan yang dapat membuat penyakit tersebut dapat berkembang biak, menyebar, dan hidup menyerang tanaman. Faktor ini berupa suhu dan kelembapan udara pada proses penanaman. Hama yang menyerang tanaman cabai rawit atau Capsicum sp tergolong ke dalam jenis serangga yaitu belalang. Perilaku serangga dalam merusak tanaman dengan bantuan pada mulutnya, yaitu merusak batang dengan cara melubangi, melukai, atau mematahkan. Sedangkan pada daun atau kuncup daun dengan cara memakannya atau menghisap cairan makanan yang ada di dalamnya. Seperti pada gambar, serangga tersebut memakan bagian daun yang dapat membuat lubang-lubang pada daun. Hal ini menyebabkan pertumbuhan daun menjadi terganggu. Lebih tepatnya, proses fotosintesis yang terjadi di daun juga terhambat. Kemudian, penyakit yang menyerang pada tanaman Capsicum sp antara lain bercak-bercak pada daun, busuk daun, dan antraknosa pada buah cabai. Bercak-bercak pada daun ini disebabkan oleh jamur Cercospora capsici yang menyerang tanaman inangnya pada bagian daun cabai saja. Jamur ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan terganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Pada gambar, gejala yang ditimbulkan penyakit ini tampak jelas kita lihat langsung pada daun. Nah, daun akan dipenuhi dengan bercak-bercak berwarna kepucatan yang awalnya berukuran kecil secara perlahan membesar. Bagian pinggiran daun juga terdapat bercak berwarna lebih tua atau sering berwarna kecoklatan dan coklat di bagian tengahnya. Kondisi lingkungan yang selalu hujan mendukung perkembangan dan penyebaran penyakit bercak pada daun ini. Selanjutnya ada penyakit busuk daun pada tanaman cabai yang disebabkan oleh jamur Phytophthora capsici. Penyakit ini berkembang pesat terutama pada musim hujan, di mana kelembaban udara cukup tinggi.
Gejala yang ditimbulkan serangan ini diawali dengan munculnya bercak kebasah-basahan pada bagian tepi ataupun tengah daun. Selanjutnya akan melebar hingga daun berubah warna menjadi coklat kehitaman dan akhirnya membusuk, kemudian mati. Kemudian ada penyakit antraknosa yang menyerang pada buah cabai, disebabkan oleh cendawan Coletorchicum capsicii. Proses penularan dapat melalui percikan air seperti penyemprotan pestisida, hujan, angin, dan tangan pemetik buah. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang sangat penting pada tanaman cabai karena dapat menyebabkan kerugian antara 20 hingga 50%. Pada gambar dapat kita lihat gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Adanya ciri berupa bercak bulat panjang berwarna coklat kehitaman dengan meninggalkan sepanjang bercak luka. Awal mulanya jamur ini membentuk bercak coklat kehitaman kemudian meluas menjadi busuk lunak. Pada tengah bercak terdapat kumpulan titik hitam yang terdiri dari kelompok seta dan konidium jamur. Serangan berat menyebabkan seluruh buah mengering, kemudian mengerut. Buah yang seharusnya berwarna merah menjadi berwarna seperti jerami. Jika cuaca kering, jamur ini membentuk bercak kecil yang tidak meluas. Nah, jika kelembapan udara yang tinggi, jamur ini akan berkembang dengan sangat cepat. Hama dan penyakit yang dibiarkan secara terus-menerus akan memberikan kerugian terhadap pengendalian. Kerugian itu bisa saja berdampak terhadap hasil panen yang tidak optimal. Setelah mengatasi hal ini, pemilik kebun melakukan pengendalian dengan menggunakan sejenis pestisida dengan tekstur cair berwarna putih. Penggunaan pengendalian ini dilakukan jika hama dan penyakit telah melampaui batas. Ini kan, kalau sawi nggak disemprot mah nggak bisa, dia pasti daulah. Lihatnya kecil-kecil di dalam itu. Di dalam yang ini kayak pucuk tuh kecil. Kalau nggak disemprot memang nggak ada daun lagi, pasti dimakan. Yang baru tumbuh pasti dimakan. berarti semprotnya sama semua? Yang lain nggak perlu semprot. Dan ini yang kalau kangkung semprot juga tapi jarang. Satu-satu daulah. Satu bisa kita cari, kita buang kan. Kalau ini memang nggak ada cara lain selain semprot. Lama panennya? Lama panen kok panen cepat ya, 20 hari bisa cabut. Cuma dia harus dibibitkan dulu yang di ini, yang sana, yang di bawah pohon Jambu. Dia buat kayak gitu. Nanti kau udah cabut ini, tanam lagi. Kalau misalnya untuk bawang nih kak? Bawang nggak ada ini. Cuma taruh bawangnya aja ya? Ini yang masih kosong-kosong ini mau ditanam apa lagi kak? Yang ini kangkung, yang ini sawi. Cuma nggak sempat buat kan, kapan sempat. Ini yang cabai ini kak nggak dipotong sih, habis dipanen lagi tuh. Jadi udah dipanen. Jadi ini yang baru lagi kak? Enggak, itu juga. Maksudnya dia kan tahan sampai 2 tahun. Cuma nih nggak ada buah karena kemarin tuh tengahnya udah terbelah. Udah tuh, cuma nggak banyak kan. Sehari barang 10. Untuk taruh aja? Taruh di gede. Kalau bawa ke ini titip sama orang kan, sehari habis panen kan, kecil-kecil sayang juga. Taruh di gede aja. Udah berapa lama nih kak? Bulan 11 mulai. Bulan 11 kemarin. Dulu kan kakak juga jualan di pasar. Mana sempat buat-buat nih kan. Dapat pengendalian hama dan penyakit pada tanaman secara alami, yaitu dengan teknik pengendalian hayati. Pengendalian hayati ini merupakan suatu pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan memanfaatkan musuh-musuh alami yang adanya campur tangan manusia. Musuh alami ini berupa parasitoid, predator, atau patogen. Tujuan dilakukannya ini untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman yang dapat merugikan, tetapi tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.